Mengenai serangan teroris terhadap kepolisian, saya langsung ke Mas Diyaudi di sini. Saya rasa tidak mungkinlah teroris mengincar untuk berperang dengan kepolisian dengan menargetkan yaitu mengambil korban sebanyak-banyaknya dari kepolisian. Jadi sebenarnya yang diserang adalah institusinya dan mengapa menyerang simbol negara ini. Ya, catatan pertama bagi saya adalah yang dilakukan terorisme terhadap polisi itu bagian dari retaliasi terhadap Perlawanan lah ya, gitu. ya, balas dendam lah. Di sepanjang Januari sampai Juni banyak di catatan saya penangkapan terhadap kelompok teror. Bahkan ada penangkapan yang terjadi di Lamongan kemudian dibalas di Tuban kalau nggak salah. Di Kebun Jagung kemudian terjadi tembak-tembakan. Itu memang memperlihatkan bahwa kelompok teror sedang mengincar polisi. Tapi saya setuju bahwa pada dasarnya yang diserang adalah simbol negara itu. Selama ini polisi yang paling gencar, kemudian Densus yang paling gencar melakukan penangkapan, pembasmian dan sebagainya. Sampai digambarkan dalam tanda kutip di beberapa media sosial bahwa Densus anti-Islam. Nah ini yang harus kita hilangkan. Persepsi semacam ini itu menyesatkan. Oke. Dan itu tadi putusnya Pak Irfan, silakan dilanjutkan. Pola dan model semacam ini melakukan penusukan kemudian menabrakkan mobil memang adalah tipikalnya mirip dengan yang sering dilakukan oleh ISIS. Kantor berita ISIS An-Nasir itu dengan terang mengatakan bahwa menyerukan kepada anggota ISIS untuk melakukan teror tidak harus menggunakan bom, boleh menabrakkan mobil dan penusukan. Dan itu sejak 2014 mantan juru bicara ISIS Syekh Muhammad Al-Adni memang menyerukan untuk melakukan penusukan dan menggunakan pisau dan menabrakkan mobil. Ini kan sangat menyulitkan aparat dalam mendeteksi apa tindakan atau rencana dari simpatisan ISIS ini. Dan bahkan mungkin Anda boleh mengoreksi bahwa pada saat kita bicara mengenai bom bunuh diri, contohnya ini sesuatu yang ada pendananya jelas begitu, direncanakan dengan jelas, siapa yang mengajarkan ini juga jelas. Tapi aksi seperti ini kan tidak perlu ada yang melatih begitu Pak Rik. Ya, membawa pisau dan menusuk orang lain itu soal mau tidak mau, siapkah mengorbankan, karena pasti akan tertangkap, itu kayak Pak Rik ya, sangat mudah menangkap ya begitu. Ini sangat menyulitkan aparat, tapi apakah memang taktik mereka ini efektifkah? Atau sebenarnya ini sangat kacangan mungkin tanda kutip gitu. Ya mungkin kelihatan kacangan tapi sangat efektif. Ya. Murah, meriah, kemudian tidak perlu pelatihan khusus. Tidak perlu safe house. Dan siapapun bisa melakukannya. Dengan metode itu tadi tidak perlu dilatih khusus gitu. Ya nggak perlu dilatih khusus. Dan banyak orang yang akhirnya terdoktrin mau melakukan itu hanya melalui media sosial. Hanya membaca kemudian merasa diri bersimpati, kemudian berbaiat, akhirnya melakukan. Bagaimana melawan itu, melawan pemahaman yang salah itu, pemahaman sampai seseorang tuh mau bahkan sampai memberikan dirinya begitu dan nyawanya begitu untuk sesuatu yang mungkin dia baru tahu mengenai sesuatu paham tersebut gitu. Perbanyak konten positif menurut saya, konten positif yang ada di media sosial, kemudian menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks agama seumpamanya. Kemudian seluruh lapisan masyarakat nggak harus seperti BNPT, kepolisian, TNI dan sebagainya, tapi seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dan itu menyampaikan bahwa yang seperti ini salah loh. Kita harus menyebarkan kedamaian di media sosial. Kalau secara teknis, Pak Rik, tadi seperti saya berikan contoh berdasarkan kata-kata dari Prof. Irfan tadi, bahwa andai kan masyarakat mau terlibat langsung, gejalanya sama, selalu seorang penyendiri yang baru ngekos di suatu tempat, itu gejala yang sangat sama di mana-mana begitu. Ini kan berarti kalau ada interaksi saja antara masyarakat, mungkin saja ini bisa lebih dihindarkan. Tapi kalau itu datang dari kepolisian, Pak Rik, kepolisian ada di tengah masyarakat, berbicara, berbau di tengah masyarakat, mungkinkah ini terjadi untuk mengantisipasi? Yang itu sudah kita lakukan ya. Polisi dengan Babin Kamtipmasnya atau Dai Kamtipmasnya selalu jalan untuk bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat jangan sampai menjadi radikal, buka diri, ya, belajar dari banyak ustadz, dari banyak ulama, buat perbandingan-perbandingan supaya wawasan itu lebih terbuka. Biasanya mereka yang menjadi terradikalisasi terus ekstrim kemudian menjadi teroris itu dikunci
Jadi eksklusif. Ada tausiah eksklusif sehingga akhirnya dia terkunci dan pada akhirnya disuruh untuk melakukan amalia apapun bentuknya. Ya, dan mereka juga menyatakan salah satu musuh daripada Islam dalam tanda petik ya, menurut versi mereka itu polisi, togut, kafir dan lain-lain ya. Jadi udah tertanam di benak-benak itu. Nah, masalahnya yang terradikalisasi ekstrim kemudian menjadi teroris ini berkembang ruangnya. Bukan lagi yang dieksklusifkan itu, tapi juga bisa jadi yang kita sebut lone wolf. Artinya mereka terradikalisasi lewat media sosial, lewat situs-situs jejaring tertentu. Nah, seperti yang Mulyadi ini juga kita selidiki kemarin dari teman, dari saudara, dari siapa itu banyak terradikalisasi lewat website-website radikal. Nah, ini kan berarti mereka tidak bersentuhan langsung. Nah, Tadi tidak bersentuhan kemudian langsung. dia menjadi eksklusif di situ. Nah, pertanyaan kemudian muncul, kenapa dia mau melakukan? Betul. Yang pada akhirnya yang banyak terjadi adalah mereka-mereka yang punya kekosongan secara ekonomi, secara pertemanan, secara kehidupan sosial. Inilah ciri-cirinya begitu. Ya, ciri-cirinya akhirnya kebanyakan terdorong ke begitu sana. ya. Secara ekonomi, secara finansial, secara hubungan sosial, dia menemukan tempatnya di situs radikal itu, dia menjadi berarti. Dan dia mengambil jalan pintas untuk menuju surga. Surga persepsinya ya. Nah, dia melakukan itu. Jadi dengan dalih membela agama dan lain-lain. Mengisi kekosongan yang entah apapun begitu ya orang-orang tersebut. Mungkin tidak menahan akses informasi yang salah ini untuk mencapai Nah, orang-orang ini tersebut. kejelian daripada kepolisian dan pemerintah ya. Kita juga kerjasama dengan Kemenkominfo ya. Banyak yang sudah situs-situs itu diblokir, ditutup dan lain-lain. Banyak juga yang protes, tapi setelah dijelaskan ya nggak bisa bilang apa-apa juga. Tapi begitu diblokir ya muncul lagi yang baru, diblokir muncul itu lagi dia. yang baru. Berarti kan tidak mungkin sama sekali Ya. hilang begitu Pak. Dan yang kita sedihkan kan harus kita sadari bersama, terorisme itu musuh negara, musuh bangsa, musuh Islam, musuh kemanusiaan. Harusnya kita duduk bersama. Jangan sampai saling mengklaim, menyalahkan, memprotes, ataupun permisif. Mereka akan tumbuh berkembang, mau dibawa kemana negara ini. Kalau ada ruang yang memang di situ menjadi perdebatan tentang bagaimana menangani terorisme, ya kan bagaimana sebaiknya, termasuk juga bagaimana menghentikan paham-paham radikal ini, kita duduk bersama, siapapun dia. Polisi terbuka untuk itu, dan kita juga sangat senang kalau terorisme itu hilang dari bumi Indonesia. Ya, setuju. Dulu kalau kita melihat sebuah serangan, apalagi kalau serangan bom, serangan bunuh diri begitu, kita bisa mencoba membaca dari jaringan. Sebuah jaringan itu punya pemimpinnya, ada rekruternya, ada pelatihnya, pembuat bomnya dan lain-lain begitu. Dalam hal ini kan rasanya menjadi kurang efektif kalau kita mencoba mencari jaringannya sementara dia sendiri tidak pernah tahu jaringannya siapa. Dia hanya bersimpati terhadap sebuah gerakan tersebut begitu. Lalu bagaimana bentuk paling efektif menurut Anda untuk menghentikan ini? Jangan sampai ada lagi orang-orang yang tadi seperti kata Parik mencari arti lalu mendapatkan arti dari tempat-tempat yang salah, dari website-website yang salah, dari kelompok yang salah. Model sebelumnya kan memang lebih mudah karena ada ideolog kemudian datang melakukan doktrin, apalagi seperti yang dibahasakan Ali Imran bahwa dalam 2 jam saya bisa membuat orang jadi pengantin. Gitu. Sekarang orang yang simpati kemudian membaca website-website radikal ekstremis itu tiba-tiba membayat dirinya dan kemudian melakukan aksi teror. Dan ini jauh lebih berbahaya dan lebih sulit untuk dilacak jaringannya. Bahkan bayatnya online begitu sekarang. Ya, langsung aja membayat, ada ininya, ada teksnya, dia membayat diri untuk ke Abu Bakar al-Baghdadi dan tiba-tiba dia jadi ISIS, kemudian melakukan inisiatif untuk serangan. Bahkan saya melihatnya gini, bisa jadi orang yang bersimpati kemudian melakukan aksi teror, apakah dia penusukan, menabrakkan mobil atau bom, kalau dia mati menganggap dirinya syahid. Kalau dia ketangkap, akhirnya mungkin bisa jadi proses deradikalisasi atau kemudian proses yang lain. Tapi kalau dia lolos setelah melakukan aksi, kemudian lolos, itu menjadi bargaining tersendiri bagi dia dan komunitasnya. Dan itu kemudian bisa menjadi alasan mungkin akan menjadi amir atau pimpinan
kelompok di satu daerah, pimpinan ISIS atau kelompok teror di satu daerah. Jadi ini juga semacam ujian gitu. Melakukan kelompok teror bisa jadi kalau dia selamat itu akan membuat Oke, jadi itu ada ancaman itu tadi kalau memang dia akhirnya selamat justru merencanakan sesuatu yang lebih besar begitu ya, karena merasa dia berhasil melakukan. Dia punya profil yang baik karena berhasil melakukan aksi teror dan selamat gitu. Itu bisa menjadi. Untuk mereka yang mungkin sudah menjalani proses deradikalisasi atau sudah pernah diketahui berafiliasi dengan kelompok teroris, apakah sebenarnya ancamannya tetap dari orang-orang yang lama kah? Atau ini justru orang-orang yang baru itu tadi, mereka sekedar mendapat info dari online, membayar diri dari online, ini kan orang-orang yang baru, bukan yang lebih konvensional seperti yang kita bicarakan tadi. Ya. Apakah benar ancamannya justru dari yang baru ini, bukan dari yang lama, yang biasanya merencanakan sesuatu agak lebih lama begitu? Ya. Kalau melihat kalau dari alumni Afghanistan itu mungkin sekitar 400-an ya di Indonesia. Kemudian ISIS yang balik ya ada sekitar 200-an. Saya kira lebih banyak lagi orang-orang yang bersimpati itu. Dari angka 200 itu bahkan lebih banyak lagi yang tidak pernah ke Afghanistan begitu ya. Nah ini kan apakah ini menjadi ancaman? Sangat menjadi ancaman bagi kita. Bisa terdeteksikah mereka? Nah saya kira ini tugasnya intelijen, aparat keamanan dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendeteksi ini semua. Saya kira nggak cukup hanya dengan mengandalkan aparat keamanan karena penting kerjasama dengan masyarakat. Oke, dari masyarakat Pak Rik, mungkin Anda bisa gambarkan. Sekali lagi polisi tidak mungkin melakukan hal ini sendiri, mendeteksi lalu memproses itu, menindak tentu saja dari polisi bukan dari masyarakat untuk menindak, tapi mendeteksi, melaporkan apa sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat. Pak Rik mungkin bisa gambarkan, andaikan saya tidak yakin bahwa orang ini terafiliasi tapi memang gerak-geriknya mencurigakan, apakah saya harus mencurigai dia dan melaporkannya atau saya biarkan dulu atau bagaimana? Iya, saya katakan di awal kan, kita mesti punya komitmen bersama. Bahwasanya terorisme itu musuh kemanusiaan. Kita musuh setuju Islam, dulu itu. musuh kita bersama. Dan itu merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara dan beragama juga. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Karena memang korbannya juga bukan polisi saja, masyarakat juga. Dan bangsa ini. Jadi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan bidang masing-masing. Nah, kaitan dengan tadi ada biasanya eksklusivisme ya, eksklusivisme secara pribadi maupun secara tausiah kelompok. Nah, itu bisa masyarakat menilai, melihat apabila menemukannya kan bisa melaporkan kepada kita. Kita tuh nggak usah bicara Mabes Polri, Polda atau Polres, mungkin terlalu jauh. Babin Kamtipmas itu tiap kelurahan ada. Ya biasanya ada yang perwira, ada yang bintara, banyak kan bintara. Dilaporkan saja sama dia. Kita bisa sama-sama PRT mengetuk pintunya, menanyakan Anda siapa, ngekos di sini sudah berapa lama, ya kan? Kenapa kok nggak ada pernah kumpul dengan warga, ya kan? Kegiatannya apa? Itu kewajiban warga kok, dan itu sah-sah saja untuk ditanyakan oleh warga. Mungkin ada rasa tidak enak oleh warga, jangan. Saling mencurigai. Jadi bukan mencurigai, jadi silaturahmi aja patokannya. Jadi kalau ada tetangga baru, alangkah baiknya didatangi, ya kan? Bersilaturahmi. Jadi apabila ada sesuatu dia sakit atau mau melahirkan atau ada sesuatu, ini kita saling membantu, konteksnya itu. Jadi bukan mencurigai. Ya, jadi peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan di sini untuk mendeteksi awal apakah ada bibit-bibit ini radikal ke arah terorisme atau tidak. Dan biasanya yang suka terjadi pengalaman kita menanganinya itu kos bulanan ya, ngekos bulanan terus eksklusif. Terus terjadi di mana gitu. Nah, ini yang perlu ditanyakan lagi kepada pihak-pihak yang punya kos bulanan itu, yang pemilik kosnya termasuk PRT-nya harus aktif. Itu ada fokus ke sana Pak, bahwa ya itu dia mereka yang menawarkan kos ini tampaknya bisa menjadi satu konsentrasi tersendiri begitu. Ya, kita bukan mencurigai usaha kosnya, bukan ya. Tapi paling efektif ya masuk ke situ. Karena memang dia temporal kan, temporer. Untuk tinggal di situ karena memang itu akan membuat istilahnya daerah pertemuan, tempat pertemuan dan untuk mempersiapkan kepada dekat dengan sasaran. Dan itu juga dilakukan juga oleh pelaku kejahatan lain seperti perampokan. Kalau mau merampok SPBU di jalan tertentu, dia ngekos dulu di dekat jalan itu, di dekat SPBU itu. Mempelajari 2 minggu, 3 minggu baru di action, terus pergi. Nah ini juga perilakunya hampir sama seperti teroris ya. Jadi ngekos dulu, merencanakan, melakukan
hit and run. Oke, Pak Mas Diayun, terima kasih banyak dan juga Pak Arik, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Tadi Prof Irfan, juru bicara BNPT juga tersambung bersama kita. Terima kasih Prof Irfan, namun harus langsung tadi mengikuti rapat sehingga terputus teleponnya bersama kami. Terima kasih banyak untuk perbincangan pagi hari ini, Bapak-Bapak.